Sepekan terakhir ramai di TikTok, Instagram, dan media sosial lain tentang chassis motor-motor Honda yang mengalami osteoporosis parah, keropos, bahkan patah tulang, brother. Banyak komentar dari netizen yang menyamakan kondisi motor-motor metik Honda tersebut seperti smartphone lipat. Padahal kalau dipikir-pikir, motor-motor buatan Astra Honda Motor tersebut bukan motor lama. Usianya relatif muda, produksinya sekitar tahun 2020-an. Motor seperti New Beat FI, Scoopy, dan juga Honda Genio adalah motor low-end yang paling laris, brother. Bahkan populasi ketiga motor produksi AHM tersebut menjadi dominator di pasar roda 2 tanah air. Tentunya kasus seperti ini harus benar-benar diperhatikan oleh AHM. Dan juga pertanyaannya, gimana sih AHM bikin motor kok bisa rangkanya patah kayak kapal Titanic begini? Padahal ini kan sedang musim kemarau, kan gak masuk akal juga. Oke brother, tidak usah kita berspekulasi, mari brother kita bahas. Brother, dari berbagai video yang viral tersebut, kebanyakan kasus ini terjadi di motor-motor AHM dengan rangka ESAF. Rangka ESAF sendiri adalah produk dengan teknologi baru dari AHM, Enhanced Smart Architecture Frame, atau istilahnya rangka yang dibangun dengan arsitek yang canggih. Ya gitulah kira-kira brother. Meski pertama kali dikenalkan dari produk low-end seperti Honda Genio, namun chassis ini juga dipakai di produk Matic middle end, seperti Vario 160. Dan tidak menutup kemungkinan produk-produk Matic Premium AHM kedepannya juga akan menggunakan rangka dengan teknologi ESAF. Tentunya reputasi ESAF tidak boleh seperti ini. Reputasi ESAF baru dibangun AHM yang belum ada 5 tahun tidak boleh ambruk, brother. Sebab Honda harus membuktikan durability motor mereka seperti yang Marc Marquez contohkan di lintasan balap. Perbedaan ESAF sendiri dengan chassis konvensional semacam underbone dan double cradle ada pada konstruksi dan bahan materialnya. Kalau chassis konvensional seperti underbone dan double cradle dibuat dari pipa-pipa besi yang disusun menjadi sebuah rangka motor. Cukup sederhana sih sebenarnya. Sedangkan ESAF dibuat dari 2 lembaran plat besi 2 dimensi yang dipotong kemudian dipres. Setelah itu kedua plat tersebut digabung kedua sisinya dengan metode pengelasan listrik dan menjadi sebuah bangun rangka 3 dimensi. Cukup canggih sebenarnya. Nah, karena dibuat dari metal lembaran plat besi, otomatis chassis ESAF bisa lebih ringan daripada chassis yang dibuat dari bahan pipa baja konvensional. Tentunya karena massa materialnya yang lebih ringan, pastinya juga ongkos produksinya dapat ditekan juga. Teknik produksi ESAF mirip seperti pembuatan chassis monokok pada mobil modern yang canggih. Ya, beneran canggih, tapi kok masih patah? Oke, admin akan coba analisa dengan ilmu sok tahu admin yang pernah admin dapatkan di bangku perkuliahan teknik otomotif. Wah, bangga dong. Iya sih bangga. Kalau admin salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Nah, brother, sebab patahnya rangka ESAF adalah karat yang masif. Meskipun sebenarnya karat juga bisa menyerang rangka dengan model lain. Saking parah tingkat karatnya sampai-sampai rangka ESAF tersebut ambrol. Yang bikin ambrol juga celengan kalian. Begitu kira-kira kata Kang Iwan Banaran. Jangkrik teman cak. Seperti yang brother ketahui, untuk bisa terjadi sebuah proses karat, perlu ada 3 unsur pokok. 1. Objek logam, 2. Oksigen, dan yang ketiga hidrogen atau air. Ah, sudahlah, ini pelajaran SMP yang gak akan admin bahas panjang. Cara satu-satunya agar air dan oksigen tidak bisa menempel di logam adalah dibuatkannya insulator atau penghalang agar kedua unsur itu tidak bersentuhan dengan logam. Cat sebagai insulator adalah pilihan yang tepat untuk melapisi logam di rangka motor, brother. Sebab selain tidak banyak mempengaruhi bentuk rangka, juga pengaplikasiannya yang sangat mudah. Dalam pengecatan rangka motor, umumnya ada 2 jenis cat cair dan powder coating. Namun umumnya pada motor produksi massal masih menggunakan cat cair yang disemprotkan dengan air gun karena memang lebih murah. Kita kembali ke rangka ESAF. Brother, admin akui rangka ESAF di motor Beat memang admin rasakan lebih stabil dibanding dengan rangka generasi Beat sebelumnya. Lebih rigid dan lebih kaku. Lebih stiff lah pokoknya. Sebab admin sudah coba sendiri motor punya 4. Sebenarnya, dari pandangan admin, ESAF bukanlah produk yang buruk, malah sebaliknya. Chassis ESAF bisa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan keinginan R&D pabrikan tersebut. Sebab potongan lembaran plat bisa disesuaikan dengan kekuatan dan fleksibilitas yang diperlukan di berbagai titik. Teknologi ESAF, admin rasa adalah teknologi yang revolusioner. Lah, tapi kok masih ada yang patah, Min?
Mungkin karena perawatannya, Min. Ownernya itu yang nggak bisa rawat motor. Emang ada ya orang servis ke bengkel dicuci rangkanya? Sebab seharusnya chassis itu termasuk part yang maintenance, bebas perawatan. Brother, dalam manufaktur kemungkinan besar ada kesalahan di salah satu proses pembuatan rangka ini, brother. Namun sekali lagi ini hanya analisis bodong admin. Admin menduga kekurangan tersebut ada pada sistem aplikasi insulator. Ya, sistem pengecatan. Karena ESAF dibuat dari lembaran plat baja, tentunya rangka ini berbeda pula teknik pengecatannya dengan rangka pipa baja. Pada rangka baja, luas penampang bagian dalam pipa tidak seluas pada rangka ESAF, di mana pada bagian dalam rangka biasanya tidak tersentuh oleh cat, meskipun telah dilakukan treatment anti karat sebelumnya. Dan juga pada rangka ESAF, banyak bagian yang berlubang dan memungkinkan air tergenang di bagian dalam rangka tersebut, sehingga proses korosi bisa terjadi dari luar dan dalam. Yang pada rangka pipa baja sendiri, hal ini jarang terjadi sebab rangka pipa baja sangat sedikit lubang yang dibuat untuk jalur kabel. Kalaupun ada, biasanya berada di bagian yang lebih tinggi seperti di bagian bawah konstir, sehingga korosi hanya bisa terjadi dari sisi luar saja. Ya, meskipun masih ada saja sedikit kemungkinan air bisa masuk ke dalam pipa. Mungkin AHM harus mengevaluasi pada divisi paint house mereka di plant. Selain itu, ketebalan material juga sangat berpengaruh, brother. Ketebalan rangka pipa baja yang dipakai di motor produksi massal umumnya antara 1,65 hingga 2 mm. Untuk rangka ESAF sendiri, admin tidak mendapatkan bocoran dan juga belum melakukan pengukuran sendiri, brother. Tapi jika melihat bahannya, kemungkinan bahannya sama seperti yang digunakan di mobil. Ketebalan plat sasis mobil sendiri rata-rata 0,8 hingga 1,6 mm untuk area mainframe. Dengan ketebalan tersebut, tentunya proses korosi akan lebih cepat mematahkan chassis, brother. Wah, Min, tapi di TikTok yang patah nggak cuma rangka ESAF. Ada juga tuh Vario sama Beat generasi lama yang patah tulang. Padahal kan masih pakai rangka pipa baja juga. Kalau begitu, mungkin beneran di proses pengecatannya. Ya kan? Gimana menurut kalian? Kembali lagi, ini hanya opini pribadi admin ya, brother. Bisa benar, bisa juga hampir benar. By the way, apapun yang terjadi sebenarnya, semoga AHM segera melakukan press release agar pengguna motor-motor baru keluaran AHM bisa tenang. Minimal sampaikan saja kalau AHM sedang melakukan investigasi resmi. Dan tentunya, ketentuan garansi tetap berlaku. Oh ya, admin sarankan untuk teman-teman bagian servis di main dealer atau sub-dealer untuk tidak melakukan klarifikasi sendiri via medsos. Sebab kalau teman-teman salah kata, bisa kena teguran dari ATPM. Sebab yang paling berhak melakukan hal tersebut atas kejadian ini adalah pihak AHM itu sendiri. Seperti yang sudah saya katakan kemarin ya guys ya, kalau AHM itu nggak mungkin diem, dia nggak mungkin tenang-tenang aja setelah banyak banget yang viral itu rangka sepeda motor Honda. Intinya begini teman-teman, perawatan bukan cuma pemakaian ya, jadi itu harus seimbang. Di balik video terpatah itu kita belum tahu konsumen ini menggunakan sepeda motornya untuk apa. Lalu, bagaimana jika brother sudah terlanjur membeli motor produksi AHM keluaran 2020-an? Kalau menurut admin sih tidak usah khawatir. Segera bongkar motor brother, lepas rangkanya, lakukan pengecatan ulang jika memang sudah banyak karat yang terlihat. Namun jika masih spot-spot kecil, cukup disemprot saja pakai cat semprot clear. Kenapa pakai clear? Supaya bisa dipantau apakah karat berhenti atau masih merembet. Kalau kalian pakai cat semprot warna hitam, rambatan korosi di bawah cat tidak akan terlihat. Nah, brother, bagaimana menurut kalian tentang fenomena ambrolnya rangka ESAF Honda di musim kemarau tersebut? Dan apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh AHM kepada para konsumennya? Tulis di kolom komentar.